Setelah tadi kita membicarakan terkait kontrak kuliah, kita langsung berpindah ke pokok bahasan utama hari ini terkait pendahuluan pemodelan lingkungan, karena hal ini penting gitu ya disampaikan di awal agar kita punya persepsi yang sama terkait pemodelan lingkungan. Sorry, ini saya next dulu ya. Oke. Ketika kita berbicara tentang model, sebenarnya kita tidak sedang berbicara dunia nyata gitu. Jadi dalam hal ini pendekatannya ada dua jenis dunia gitu ya. Real world, dunia yang nyata, atau conceptual world atau dunia konsep. Pada konsep yang nyata, di sana terjadi berbagai fenomena baik dari aktivitas maupun kejadian yang terjadi di lingkungan. Nah, ketika kita membuat model, sebenarnya yang kita lakukan pertama adalah kita mengobservasi. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah fenomena di dunia nyata tadi. Tapi observasi ini sudah masuk ke dunia lain yang kita sebut dengan dunia konsep. Kita mengobservasi fenomena untuk kemudian kita analisa agar kita bisa agar kita bisa membuat model. Gunanya apa? Model ini berguna untuk memprediksi fenomena yang memang terjadi di dunia nyata. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara model, yang kita bicarakan itu ada di dunia konsep, yang merupakan gitu ya hasil analisa yang bahan dasarnya adalah observasi dari fenomena yang ada di dunia nyata, untuk kemudian dianalisa, dibuat model untuk memprediksi itu sendiri gitu ya, fenomena yang terjadi di dunia nyata. Oke. Kalau kita sudah tahu gitu ya deskripsinya, konsep dari model ini bagaimana gitu ya terkait dengan observasi di dunia nyata, kita perlu sepakati nih sebenarnya model itu apa sih? Model itu adalah penyederhanaan dari suatu hal atau kejadian nyata. Makanya tadi kan kejadian nyata di dunia nyata gitu ya, yang dibangun untuk mendapatkan wawasan tentang atribut tertentu dari sistem fisik, biologi, ekonomi, atau sosial tertentu. Nah, sistem fisik, biologi, ekonomi, maupun sosial ini tadi, ini kan terjadinya di dunia nyata. Dibangunnya si model untuk dapat wawasan terkait atribut-atribut yang ada di sistem ini. Model ini dia bisa menyederhanakan kan, tapi ingat yang namanya penyederhanaan pasti punya keterbatasan. Apa sih keterbatasan dari model? Biasanya yang namanya pengembang model, pembangun model, pendevelop model gitu ya, akan menetapkan syarat batas dan aspek sistematis yang dimodelkan. Di mana di sana dinyatakan misalnya, model ini hanya bisa dipakai bila suhu udaranya rentangnya 25 sampai 35 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa dipakai. Misalnya begitu. Ada syarat batasnya, ada boundary conditionnya. Kemudian gitu ya, ada si model ini kan tadi didasarkan pada penyederhanaan ya kan, dimana di sana pasti ada yang namanya asumsi-asumsi, karena tadi kan kompleks banget ya yang terjadi di dunia, di real world. Fenomena-fenomena itu sangat kompleks, kemudian dia sederhanakan ya, pasti kita akan bikin asumsi-asumsi dong, dimana yang namanya penyederhanaan dan asumsi itu ya pasti tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas yang melekat pada sistem lingkungan. Jadi ya model ini memang bisa menyederhanakan, tapi ada keterbatasannya. Keterbatasan dari segi boundary conditionnya maupun dari hasil asumsi-asumsi itu tadi.
dan juga penyederhanaan. Nah, kita ke tipe model. Ada berbagai tipe model. Yang pertama nih, ada hardware model. Kalau kita berbicara hardware gitu kan berarti ada bentuk fisiknya ya. Kalau software kan misalnya kata software itu kan perangkat lunak, kalau hardware itu perangkat keras. Kalau hardware ya ada bentuk fisiknya gitu. Nah, biasanya hardware model ini kita bisa sebut dia sebagai versi kecil dari situasi yang ada di dunia nyata. Digunakan bila model matematis itu terlalu kompleks dan tidak tentu, serta karena minimnya pengetahuan kita. Ini ada beberapa contoh hardware model. Yang pertama, saya terangin satu-satu ya. Ini Rizotrons. Semoga jelas gambarnya. Rizotrons ini sebenarnya adalah suatu balok dari media transparan gitu ya. Diisi sama tanah. Sebelahnya sama ya, diisi tanah, kemudian dia tanami tanaman gitu. Dia kasih tanaman di sini. Nah, pasti di bawahnya akan ada akar dong. Ini ada akarnya. Biasanya Rizotron ini dia bisa memodelkan gitu ya kondisi yang ada di perakaran tanaman atau di zona perakaran atau rizosfer, makanya namanya rizotrons. Nah, kalau matematis aja kan kadang kita tidak bisa membayangkan ya apa yang terjadi di bawah permukaan tanah gitu. Selanjutnya lisimeter, ini yang pernah ikut mata kuliah hidrologi harusnya tahu ya. Alat ini digunakan untuk mengukur evapotranspirasi. Jadi ini adalah kolom berisi tanah gitu ya. Kemudian juga pastinya ini ada alat ukur yang terkait perkolasi gitu ya. Kemudian kalau ada hujan nanti pasti ada penakar hujannya. Kalau ada air masuk juga kecatat berapa irigasinya, agar kita tahu berapa evapotranspirasi yang terjadi di area ini gitu ya, yang berasal dari si rumput ini. Ini juga bentuk hardware model, di mana dia memodelkan terjadinya evapotranspirasi, penguapan baik dari permukaan tanah maupun dari tanaman. Selanjutnya adalah model Biosfer 2. Nah, Biosfer 2 ini apa? Silahkan dilihat dulu video berikut ini. Kalau sudah, nanti silahkan dicek ya lanjutan penjelasannya.